Contoh soal sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada video ini dijelaskan tentang penyelesaian soal berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Simak penjelasannya baik-baik ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP dari SPT-LDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut, yaitu 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, 2x min 3y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita akan melukis terlebih dahulu untuk persamaan linier dari 3x plus 4y, yaitu kita akan tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu x dan y. Langkah pertama, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, tabel titik potong terhadap sumbu x dan y, yaitu memotong sumbu y jika x sama dengan 0, maka kita tutup pada variabel x, sehingga kita akan dapatkan 4y sama dengan 12, sehingga y-nya akan didapat 3. Kemudian akan memotong sumbu x jika y-nya sama dengan 0, maka kita tutup bagian variabel y, sehingga kita dapatkan 3x sama dengan 12, maka x-nya adalah 4. Kemudian kita bisa tuliskan titik potongnya, yaitu 0,3 dan 4,0. Kemudian berikutnya yaitu 2x min 3y sama dengan 6. Kita akan buat tabel untuk titik potong sumbu x dan y. Kita akan tentukan titik potong dengan sumbu y jika x-nya sama dengan 0, maka kita tutup bagian variabel x, kemudian kita berikan 0 di bagian x, lalu y-nya min 3 dikali berapa sama dengan 6, nilainya adalah min 2, y-nya. Kemudian titik potong dengan sumbu x jika y-nya sama dengan 0, maka kita tutup bagian variabel y, sehingga kita dapat 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Kemudian kita dapatkan titik potongnya yaitu di 0, min 2 dan 3,0. Langkah selanjutnya kita siapkan kertas berpetak, kemudian kita lukis terlebih dahulu koordinat sumbu x dan sumbu y. Kita cari titik-titik berikut ini pada koordinat kartesius di sini, yaitu untuk garis yang pertama 0,3 dia ada di sini, kemudian 4,0 ada di ini 3, ini 4. Kemudian kita garis tebal karena di sini tanda pertidaksamaannya memuat sama dengan. Jika tidak memuat sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis putus-putus. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah arsiran untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu caranya adalah uji titik 0,0. Kita akan ujikan titik 0,0 pada pertidaksamaan berikut, yaitu dengan cara mensubstitusikan titik 0,0 berikut ke dalam pertidaksamaan ini. Maka hasil yang kita dapat yaitu 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Pada ruas kiri kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan tersebut bernilai benar. Maka, jika pernyataan tersebut bernilai benar, kita akan arsir daerah yang memuat titik 0,0 pada koordinat kartesius berikut, yaitu titik 0,0 berada di sini, maka nanti daerah arsirannya adalah ke sini. Kemudian selanjutnya kita akan uji titik 0,0 pada pertidaksamaan yang kedua. Uji titik 0,0, yaitu dengan cara mensubstitusikan titik 0,0 pada pertidaksamaan kedua. Maka kita dapat 2 kali 0 min 3 dikali 0 lebih besar sama dengan 6.
Pada ruas kiri kita dapatkan 0 lebih besar sama dengan 6. Pernyataan 0 lebih besar sama dengan 6 bernilai salah. Maka kita tulis salah, sehingga daerah yang kita arsir nanti adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Kita lukis terlebih dahulu. Untuk garis ini, yaitu melalui 0,-2, yaitu di sini, kemudian 3,0, yaitu ada di sini. Kemudian kita garis. Nah, karena tadi pernyataannya bernilai salah, maka yang kita arsir adalah daerah yang tidak memuat 0,0, yaitu daerah yang berada di sini. Sehingga ketika kita mencari irisan dari dua daerah tersebut, maka kita akan mendapatkan daerah di bagian ini. Kemudian kita sertakan juga pertidaksamaan ini, yaitu X lebih besar sama dengan 0, maka nanti daerah yang memuat X lebih besar sama dengan 0 berada di kanan dari sumbu Y. Kemudian untuk pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 0 adalah daerah yang berada di bawah sumbu X. Maka daerah tersebut adalah daerah kuadran 4. Maka jika kita lukis daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan tersebut adalah bagian yang saya beri stabilo ini. Jadi daerah yang kita arsir ini adalah daerah pada kuadran 4. Inilah DAP yang kita peroleh dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Tentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV pada daerah arsiran berikut, yaitu daerah yang diberi warna stabilo kuning, DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian tersebut, yaitu garis ini, dan yang satunya lagi garis yang ini. Kemudian kita akan berikan nama di sini garis K, kemudian yang ini adalah garis L. Lalu kita akan mencari satu persatu untuk persamaan garis K dan garis L. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis K terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat titik potong yang dilalui oleh garis K, yaitu titik potong dengan sumbu X ada di min 5,0 dan titik potong dengan sumbu Y ada di 0,-4. Kita lihat terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X, yaitu ada di bilangan min 5. Kemudian, karena dia titik potong dengan sumbu X, kita pasangkan dengan variabel Y. Kemudian kita lihat titik potong dengan sumbu Y, yaitu ada di bilangan min 4, kita tulis min 4, kemudian kita pasangkan dengan variabel X. Lalu langkah selanjutnya kita beri tanda sama dengan di sini, kemudian pada ruas kanan kita akan mencari konstanta dari persamaan tersebut, yaitu dengan mengalihkan bilangan min 5 dengan min 4. Jika dikalikan hasilnya adalah positif 20. Kemudian kita boleh mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif 1 agar di ruas sebelah kiri tidak terdapat tanda negatif semuanya. Maka kita dapatkan 5Y plus 4X sama dengan negatif 20. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menguji titik 0,0. Kita lihat kembali garis K di sini, ini yang diarsir. Kemudian karena daerah arsiran tersebut tidak memuat titik 0,0, maka kita akan membuat pernyataan yang bernilai salah. Lalu langkah selanjutnya adalah substitusikan titik 0,0 tersebut pada persamaan di atas. 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0, lalu di sini pada ruas kanan adalah min 20. Pada ruas kiri kita tentukan hasilnya adalah 0, pada ruas kanan yaitu min 20. Tanda pertidaksamaan apa sehingga pernyataan tersebut bernilai salah? Maka tanda pertidaksamaannya yaitu
kurang dari. 0 kurang dari sama dengan min 20. Pernyataan tersebut bernilai salah. Sehingga di sini tanda pertidaksamaannya boleh kita tuliskan kurang dari. Kemudian garis selanjutnya yaitu garis L. Kita lihat garis L di sini, dia memotong sumbu Y di 0,-1 dan memotong sumbu X di 4,0. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk sumbu X, yaitu pada bilangan 4. Maka kita tulis 4. Lalu karena ini tadi adalah titik potong dengan sumbu X, maka kita pasangkan dengan variabel Y. Lalu untuk titik potong dengan sumbu Y, yaitu garis L pada titik 0,-1 atau bilangannya adalah -1. Maka kita akan pasangkan dengan variabel X. Kemudian kita berikan tanda sama dengan, lalu di sini merupakan konstanta. Konstantanya didapat dari perkalian bilangan ini, -1 dengan 4. Maka didapat -4. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji titik 0,0. Kemudian kita lihat daerah arsiran yang dibatasi oleh garis L, yaitu ada di sana. Jika kita lanjutkan terus, maka daerah arsiran tersebut akan memuat titik 0,0. Jika memuat titik 0,0, maka kita harus memberikan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kita substitusikan 0,0 ini pada persamaan ini, didapat 4 dikali 0 min 1 dikali 0. Lalu pada ruas kanan -4. Pada ruas kiri kita dapatkan 0, pada ruas kanan kita dapatkan -4. Tanda pertidaksamaan apa supaya pertidaksamaan tersebut bernilai benar? Yaitu tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan. 0 lebih besar sama dengan -4. Kemudian ini tanda pertidaksamaannya juga lebih besar sama dengan. Maka untuk pertidaksamaan garis L, kita akan dapatkan tanda lebih besar sama dengan. Pada garis K dan garis L memuat tanda sama dengan. Karena di sini garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian adalah garis tebal. Jika garis tersebut berupa garis putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan. Kemudian selanjutnya, daerah himpunan penyelesaian yang diarsir tersebut berada pada kuadran 3, yaitu berada di sini. Maka untuk batas sumbu X dan sumbu Y untuk kuadran 3 yaitu X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Karena di sini berada di sebelah kiri sumbu Y, maka X-nya kurang dari 0. Ini X kurang dari sama dengan 0. Kemudian karena dia berada di bawah sumbu X, berarti didapat Y yang negatif, yaitu Y kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel daerah arsiran tersebut, yaitu yang pertama ini 5Y plus 4X kurang dari sama dengan min 20. Lalu yang kedua yaitu ini 4Y min X lebih besar sama dengan min 4. Kemudian untuk kuadran 3 yaitu X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Inilah SPT LDV dari daerah arsiran tersebut.